Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi kita pada mata pelajaran tematik tema 1, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Sebelum mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Hari ini kita akan membahas pentingnya kerjasama. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman, dan yang kedua adalah siswa mempraktikkan bentuk-bentuk bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, pada video sebelumnya sudah Ustazah jelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Baik itu perbedaan kemampuan, keberanian, kegemaran, agama, dan masih banyak lagi. Tapi, meskipun kita berbeda, kita harus tetap bersatu dan tidak boleh terpecah ya. Bersatu dalam perbedaan dapat kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Dengan cara, ya, bekerja sama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Atau secara ringkasnya, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Anak-anak hebat, mengapa sih manusia perlu melakukan kerjasama? Bisakah kalian hidup sendiri? Nah, jawabannya tidak bisa. Manusia itu perlu melakukan kerjasama, nak. Karena manusia merupakan makhluk sosial. Apakah pengertian makhluk sosial? Nah, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Di mana saja sih kita dapat melakukan kerjasama? Nah, kerjasama itu dapat dilakukan di rumah bersama anggota keluarga, di sekolah bersama teman-teman, guru, dan semua anggota sekolah. Ya. Kemudian di lingkungan sekitar kita. Apa saja sih contoh bekerja sama di rumah? Nah, contoh bekerja sama di rumah yang pertama, membantu ibu menyiram tanaman, bisa bekerja sama untuk membersihkan rumah, atau bekerja sama untuk menjaga kebersihan rumah, atau bekerja sama menghemat listrik di rumah. Ya, jadi saling mengingatkan itu merupakan kerjasama. Sekarang, contoh-contoh kerjasama di sekolah apa saja? Nah, sekarang yang pertama contohnya apa? Bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Kalau bekerja sama melakukan pada saat ujian, boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, pada saat mengerjakan ujian, kita harus mengerjakan ujian secara sendiri atau mandiri, tidak boleh bertanya dengan teman. Nah, yang bekerja sama yang boleh dilakukan di sekolah apalagi?
Ya, bekerja sama saat kita mengerjakan piket kelas, kemudian bekerja sama merawat dan menyiram tanaman, juga bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. Nah, sekarang adalah contoh kerjasama di lingkungan sekitar rumah kita. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua, gotong royong membangun pos ronda, membangun masjid. Yang ketiga, kerjasama menyelenggarakan acara besar seperti Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain. Serta yang keempat adalah membantu warga yang mengalami kesulitan. Ya, kita bekerja sama membantu warga yang sedang mengalami kesulitan. Nah, sebelum masuk dan melanjutkan materinya, saja punya pertanyaan. Nih, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Siti? Coba, apa yang harus dilakukan Siti? Ya, Siti bisa membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan menyiram tanaman cepat selesai. Yang pertanyaan kedua, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Edo? Coba pikirkan, apa yang harus dilakukan Edo? Ya, Edo bisa menghentikan bermain layang-layangnya. Kemudian membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang. Pertanyaan ketiga nih. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Kita segera membantu Lani untuk mengeluarkan duri bunga mawar tersebut. Kemudian bisa mengajak Lani ke UKS agar tangannya yang tertusuk duri itu bisa cepat-cepat diobati. Betul itu. Nah, jika sikap yang kalian tunjukkan sesuai dengan apa yang sudah Ustazah sampaikan, artinya kalian adalah anak-anak yang peduli dan bisa bekerja sama dengan teman. Kerjasama itu memiliki banyak manfaat, seperti yang sudah pernah Ustazah sampaikan pada subtema 2 ya. Nah, apa sih manfaat kerjasama? Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, pekerjaan cepat selesai. Yang kelima, melatih diri kita menghargai orang lain, serta menumbuhkan sikap tolong-menolong. Anak-anak hebat, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah meskipun kita diciptakan Allah dengan berbagai perbedaan, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena bekerja sama memberikan banyak manfaat untuk kita. Bekerja sama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan rumah kita. Nah, anak-anak hebat, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu untuk meminta bantuan orang lain jika kalian mengalami kesulitan ya. Oke, pesan Ustazah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan rajin membaca. Semoga Allah mudahkan kalian di dalam belajar. Amin, Allahumma amin. Ustazah tutup pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.